Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Kemalasari dengan NIM 10918064088 dari jurusan Teknik Informatika. Saya ingin mempresentasikan tentang Deep Learning. Pengertian Deep Learning. Deep Learning merupakan subbidang Machine Learning yang algoritmanya terinspirasi dari struktur otak manusia. Struktur tersebut dinamakan Artificial Neural Network atau disingkat ANN. Pada dasarnya, ia merupakan jaringan saraf yang memiliki 3 atau lebih lapisan ANN. Ia mampu belajar dan beradaptasi terhadap sejumlah besar data serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang sulit diselesaikan dengan algoritma machine learning lainnya. Kemudian ada jenis algoritma. Deep learning terdiri dari beberapa jaringan saraf tiruan yang saling berhubungan. Berikut ini adalah beberapa algoritmanya. Yang pertama ada Convolutional Neural Network atau CNN, terdiri dari banyak layer untuk memproses dan mengekstrak fitur dari data. Ia biasanya digunakan untuk memproses gambar dan mendeteksi objek. Saat ini CNN banyak digunakan untuk mengidentifikasi citra satelit, citra medis, dan mendeteksi anomali. Yang kedua ada Recurrent Neural Network atau RNN, merupakan salah satu bentuk arsitektur Artificial Neural Network atau ANN yang dirancang khusus untuk memproses data yang bersambung atau berurutan. RNN biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan data historis atau time series. Contohnya data ramalan cuaca. Selain itu, RNN juga dapat diimplementasikan pada bidang natural language understanding atau pemahaman bahasa alami, misalnya translasi bahasa. Yang ketiga ada long short term memory network, merupakan tipe recurrent neural network yang dapat mempelajari data historis atau time series. Ia merupakan algoritma deep learning yang kompleks dan dapat mempelajari informasi jangka panjang dengan sangat baik. LSTM sangat powerful untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kompleks seperti speech recognition, speech-to-text application, komposisi musik, dan pengembangan di bidang farmasi. Yang keempat, ada self-organizing maps. Algoritma ini mampu membuat visualisasi data secara mandiri, SOM, diciptakan untuk membantu penggunanya dalam memahami data dan informasi berdimensi tinggi. Kemudian ada manfaat dari deep learning. Yang pertama yaitu dapat memproses unstructured data seperti teks dan gambar. Yang kedua dapat otomatisasi proses ekstraksi fitur tanpa perlu melakukan proses pelabelan secara manual. Yang ketiga memberikan hasil akhir yang berkualitas. Yang keempat dapat mengurangi biaya operasional. Yang kelima dapat melakukan manipulasi data dengan lebih efektif. Kemudian ada penerapan deep learning. Yang pertama yaitu pengenalan gambar. Teknologi ini digunakan untuk mengenali dan mendeteksi objek pada gambar dan video. Contohnya antara lain yaitu fitur untuk menandai seseorang dalam sebuah foto di media sosial, fitur face unlock pada ponsel pintar, dan aplikasi Google Foto yang dapat mendeteksi wajah. Kemudian penerapan deep learning yang kedua yaitu adalah pengenalan suara. Deep learning juga dapat mengenali suara manusia dan dapat memberikan respon berupa teks. Selain itu, teknologi ini juga dapat mendeteksi karakteristik suara yang diterima. Contohnya pada aplikasi Google Assistant atau Apple Siri. Kemudian yang ketiga ada Natural Language Processing, merupakan subbidang Artificial Intelligence atau AI untuk menganalisis, memodelkan, dan memahami bahasa manusia. Teknik NLP digunakan di setiap aplikasi cerdas yang melibatkan bahasa alami. Ia merupakan komponen penting dalam berbagai aplikasi perangkat lunak yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan deep learning dalam bidang NLP antara lain yaitu
mesin penerjemah, digital assistant, mesin pencari, layanan customer service, dan chatbot. Kemudian ada deteksi anomali, merupakan tahapan untuk mengidentifikasi pola yang tidak beraturan atau tidak sesuai dengan perilaku yang diprediksi. Anomali dapat diartikan sebagai perilaku atau pola yang tidak wajar dan dapat menjadi tanda adanya kesalahan dalam sistem. Teknologi ini memiliki berbagai kegunaan, antara lain untuk memprediksi kesalahan yang terjadi pada sistem, pengawasan kesehatan, sampai deteksi penipuan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Deep learning merupakan subbidang mesin learning yang algoritmanya terinspirasi dari struktur otak manusia. Saat ini, teknik deep learning sangat populer di kalangan praktisi data dan menarik perhatian banyak pihak. Hal ini karena teknologi deep learning telah diterapkan dalam berbagai produk berteknologi tinggi seperti self-driving car. Selain itu, ia juga ada di balik produk dan layanan yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya antara lain yaitu asisten digital, Google Translate, dan voice activated device atau perangkat cerdas yang bisa diaktifkan dengan suara. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.